Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Nah, sekarang kita memasuki tema baru. Tema 9, Kekayaan Negeriku. Subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Nah, pembelajaran hari ini sudah memasuki pembelajaran yang kedua. Oh iya, Ibu belum perkenalkan diri ya? Perkenalkan, nama Ibu Sondang. Ibu akan mendampingi kalian belajar mulai minggu ini ya. Semoga kalian senang diajari oleh Ibu. Oke, sekarang siapkan terlebih dahulu ya alat tulis dan buku catatannya. Kalian catat hal-hal penting yang kalian dapatkan dari menyimak video ini. Nah, yang pertama, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar PPKN tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua, kita akan belajar SBDP tentang bagaimana bernyanyi dengan memperhatikan nada dan tempo. Oke, nah dari pelajaran kali ini Ibu harap kalian mendapatkan manfaatnya, yaitu kalian dapat membedakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat bernyanyi lagu yang bertemakan lingkungan, contohnya lagu yang berjudul Alam Bebas. Kita masuk ke pelajaran yang pertama ya, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Ibu mau tanya nih, anak-anak Ibu masih ingatkah apa itu lingkungan? Kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Oke, Ibu ulangi ya. Ibu ingatkan kembali, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempengaruhi berbagai aktivitas di kehidupan sehari-hari. Kemarin kita belajar tentang lingkungan biotik yang berisikan makhluk hidup dan lingkungan abiotik yang berisikan benda mati. Oke, lanjut ya. Nah, anak-anak Ibu juga sudah belajar tentang fungsi lingkungan. Kita ingat-ingat kembali yuk, fungsi lingkungan itu apa aja? Yang pertama, menjadi tempat kita mencari nafkah atau memperoleh kebutuhan. Yang kedua, menjadi tempat kita bekerja. Dan yang ketiga, menjadi tempat untuk kita tinggali. Nah, karena kita tinggal di lingkungan, kita memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga lingkungan. Supaya apa sih? Supaya segala aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Nah, anak-anak Ibu harus melakukan kewajiban terlebih dahulu ya. Setelah itu, kalian boleh menuntut hak yang harus kalian dapatkan. Nah, selanjutnya kita bahas dulu yuk, hak. Ada yang masih ingat apa itu hak? Iya betul, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nih Ibu beri contoh ya. Misalnya, hak kalian ingin tinggal di tempat yang bersih, maka kewajiban kalian harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kira-kira contoh hak kita terhadap lingkungan itu apa saja sih? Yang pertama ini, Ibu beri contoh yang satu, menikmati dan menghirup udara yang segar. Yang kedua, hidup aman dan nyaman. Yang ketiga, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari sumber daya alam, jenis-jenisnya. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya seperti ini: padi, jagung, hewan-hewan yang kita dapat konsumsi. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah bahan-bahan yang kita dapat dari alam seperti batu bara, emas, dan juga perak. Selanjutnya, kewajiban terhadap lingkungan. Apa saja sih kewajiban terhadap lingkungan? Nah, di sini Ibu memberi contoh. Yang pertama, membersihkan lingkungan dari sampah. Oh ya, anak-anak Ibu, pernahkah kalian mengikuti kerja bakti di lingkungan desa kalian? Wah, jika sudah, kalian hebat ya. Nah, jika belum, kalian bisa menjaga kebersihan lingkungan dengan cara sederhana. Seperti apa? Iya betul, kalian membuang sampah ke tempatnya. Dan yang kedua, kalian dapat melestarikan lingkungan
dengan cara melakukan reboisasi. Ada yang tahu reboisasi itu apa? Ya, reboisasi itu adalah penghijauan kembali. Cara kita melakukan reboisasi, misalnya menanam pohon atau menanam tumbuhan di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, selanjutnya contoh lain dari kewajiban terhadap lingkungan, yaitu menggunakan sumber energi alternatif untuk mengurangi polusi. Contohnya seperti apa sih? Coba kalian amati gambar berikut ini. Ini ada yang tahu tidak ini gambar apa? Ini adalah gambar motor listrik. Nah, motor listrik ini memanfaatkan sinar matahari untuk diubah menjadi listrik sebagai bahan bakar. Nah, di sini adalah aluminium atau sejenis papan yang akan menyerap sinar matahari. Kemudian sinar matahari tersebut akan diubah melalui mesin yang di dalam motor menjadi listrik. Nah, listrik ini menjadi bahan bakarnya. Jadi, motor listrik ini tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak. Seperti itu. Anak-anak ibu bisa cari tahu di internet ya. Oke, selanjutnya kalian dapatkah menyebutkan hak dan kewajiban yang lain terhadap lingkungan? Kalian tulis di buku kalian masing-masing ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi SBDP, yaitu bernyanyi lagu yang berjudul Alam Bebas. Nah, anak-anak ibu simak video contoh bernyanyi lagu berjudul Alam Bebas yang ibu berikan ya, sehingga kalian bisa mempraktekannya di rumah. Kalian simak dengan baik ya videonya. Alam yang luas bebas, kaya tiada batas, selalu sedia dia bagi kita semua. Alam yang indah megah, selalu sedia memberi ajarannya pandangan luas. Mari kita sekolah di sana agar dapat luaslah pandangan. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Di sana kita akan belajar berpandangan luas. Nah, agar dapat bernyanyi dengan baik, kita harus memperhatikan nada dan tempo. Apa sih nada dan tempo itu? Kita bahas ya. Yang pertama, nada merupakan bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tertentu. Nada ini dapat membentuk tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Tinggi rendahnya nada dapat diatur dengan tangga nada. Nah, kalian harus mengenal ada dua jenis notasi. Yang pertama, notasi balok, bentuknya seperti ini. Dan yang kedua, ada notasi angka, bentuknya seperti ini. Ibu beri contoh membunyikan nada ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak ibu bisa latihan di rumah ya, sehingga kalian bisa menyanyikan atau membunyikan nada dengan tepat. Nah, selanjutnya, tempo. Tempo merupakan ukuran kecepatan musik dalam birama lagu. Atau lebih sederhananya, tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Nah, untuk mengukur tempo, ada alat yang disebut metronom. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian, coba anak-anak ibu perhatikan notasi angka dari lagu Indonesia Pusaka berikut. Nah, tepat di bawah judul lagunya, ada tempo. Yang ini disebut dengan tempo ya. Temponya moderato. Apa sih tempo moderato itu? Coba kalian simak di bagian pembahasan jenis-jenis tempo berikut ini. Nah, tempo itu ada 3. Yang pertama ada tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Di dalam tempo lambat ini dibagi lagi ada 3 jenis. Yang pertama, largo. Largo adalah tempo yang sangat lambat. Yang kedua, lento, tempo yang lebih lambat. Dan yang ketiga,
ada gyo, tempo lambat. Nah, kalau di dalam tempo sedang dibagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama, andante, yaitu tempo lambat hingga sedang. Yang kedua, moderato, tempo sedang agak cepat. Jadi, lagu Indonesia Pusaka tadi memiliki tempo sedang agak cepat karena namanya moderato. Kemudian ada tempo cepat. Tempo cepat ini dibagi menjadi dua lagi. Ada tempo allegro, yaitu tempo cepat, dan yang kedua, tempo presto, tempo yang sangat cepat. Nah, sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Oh ya, Ibu berikan tugas ya, kalian membuat video bernyanyi lagu Alam Bebas yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Kalian kirimkan hasilnya melalui WA Ibu ya. Kalian semangat ya mengerjakannya. Sampai jumpa